Hai, jumpa lagi di Aiko Story Misteri. Sudah beberapa hari ini, Rindy sedih dan merenung akan kegagalannya. Dia gagal untuk menjadi juara Olimpiade Sains tingkat provinsi. Jujur, sebenarnya ia sangat lelah jika dia harus baik-baik saja perihal kegagalannya. Karena jika kedua orang tuanya tahu bahwa ia gagal pada Olimpiade ini, sudah sangat jelas kedua orang tua Rindy akan marah pada dirinya karena ia tidak berhasil membawa kemenangan. Rindy sekarang duduk di bangku kelas 11 SMA jurusan IPA. Orang tuanya semenjak kecil menuntut Rindy untuk selalu sempurna dan menang. Bagi kedua orang tua Rindy, kemenangan adalah salah satu cara untuk dihargai dan dihormati orang lain. Dan Rindy menyadari semenjak masuk SMA, ia menjadi tidak ada semangat untuk berprestasi. Entah menguap kemana semangat kompetisi yang dulu SMP ia rasakan. Sekarang ketika SMA, ia hanyalah Rindy yang tak memiliki gairah hidup. Kedua orang tua Rindy juga selalu menyiksa Rindy kala ia tidak bisa memenuhi ekspektasinya. Sekarang ia merasa bahwa berada di titik akhir sebuah kehidupan dan merasa bahwa sebentar lagi dunianya akan runtuh. Pasti orang tuanya merasa rugi dan sia-sia untuk membiayai les Olimpiade Sains ini. Ketika malam tiba, Rindy berharap bahwa ia bisa kembali ke sedia kala. Ketika waktu SMP yang memiliki semangat belajar, ia rindu masa-masa itu, bukan pada masa SMA yang sekarang. Walau sudah berusaha begitu keras, entah mengapa usahanya tidak membuahkan hasil. Selalu ada cacian dan makian yang dilontarkan kedua orang tuanya ketika ia kembali gagal. Hei, apabila kau merasa dunia ini tidak adil, lihatlah ke arahku. Maka permohonanmu akan kuwujudkan. Suara yang berasal dari sudut kamar Rindy mulai menggema. Kemudian keluarlah sosok iblis yang menyeramkan tengah berdiri di hadapan Rindy. Tapi nampaknya iblis ini tidak bermaksud jahat kepada Rindy. Buktinya ia mengajak Rindy berbicara. Umumnya, iblis hanyalah salah satu makhluk menyeramkan yang patut dihindari. Mau apa kamu? Takut-takut Rindy bertanya kepada nada gemetar. Nampaknya iblis tersebut ingin membantu kesulitannya. Buktinya ia menawarkan sesuatu yang menarik kepadanya. Aku ingin menawarkan sesuatu padamu. Kamu merasa duniamu akan hancur, kan? Tenang saja, aku akan membantumu. Tapi dengan syarat, jika keinginanmu terpenuhi, nyawamu sebagai bayarannya. Iblis tersebut dengan mata merah menyala menantang Rindy. Rindy pun berpikir sejenak tentang tawaran iblis tersebut. Sebenarnya cukup menarik tawarannya. Dan juga Rindy berpikir bahwa iblis tersebut hanya akan bercanda, bahwa nyawanya nanti akan menjadi bayarannya. Baik, aku setuju. Aku ingin kehidupan SMA-ku indah. Aku punya banyak prestasi hingga orang-orang iri kepadaku, serta aku ingin kedua orang tuaku tidak meremehkan aku, ucap Rindy dengan lantang. Semenjak perjanjian dengan iblis tersebut, kehidupan SMA Rindy yang semula kacau kembali sempurna. Masa depan yang cerah seakan terbentang dengan luasnya. Kedua orang tuanya juga tidak lagi meremehkan dirinya. Kalau dengan perjanjian ini ia bisa meraih apapun, seharusnya ia sudah dari dulu membuat perjanjian ini. Hei Rin, selamat ya, kamu menang lomba kompetisi debat yang diadakan oleh pihak negara Singapura. Nggak nyangka loh Rin, kamu bisa tembus jadi juara. Begitulah perkataan Hani teman sekelasnya yang memujinya. Tapi kebahagiaan yang Rindy kira berjalan selamanya, ternyata hanya berlangsung sebentar. Setelah ia diterima di Universitas Indonesia, jurusan kedokteran, nampaknya berlahan dunianya mulai pudar. Mungkin ini akibat dari perjanjian iblis yang ia sepakati tahun lalu. Sekarang tiba waktunya kamu membayar apa yang sudah kau beli.
Iblis berkata dengan nada marah. Rindy takut dengan perkataan iblis tersebut. Jujur saja, ia belum siap untuk membayarnya. Membayar harga keberhasilannya dengan nyawa. Nampaknya itu hal yang menyeramkan. Selain itu, ia sekarang berada di puncak kemenangan. Dan nampaknya menyedihkan jika ia mati sekarang. Ia masih belum menjadi dokter yang sukses, tetapi akan sangat konyol jika nyawanya melayang begitu saja. Jika kau ingkar, maka nyawa kedua orang tuamu menjadi bayarannya. Iblis tersebut mengancam, dan Rindy sebenarnya takut jika kedua orang tuanya yang menjadi upahnya. Tapi kalau ia pikir matang-matang, lebih baik ambil saja nyawa kedua orang tuanya sebagai bayaran. Toh, jujur ia tidak menginginkan hadirnya mereka berdua. Menurutnya kedua orang tuanya merepotkan. Bayangkan saja, ketika ia dulu menjadi siswa bodoh dan diremehkan, kedua orang tuanya justru bukan membela, malah mengejek. Salah satu hal yang mereka pedulikan adalah memberikan les, tapi tanpa ia tahu bahwa dengan memberi les justru membuatnya menjadi orang tolol. Akhirnya tanpa pikir panjang, Rindy pun setuju jika iblis mengambil nyawa kedua orang tuanya. Aku tidak peduli, ambil saja nyawa mereka berdua. Toh mereka tidak aku butuhkan. Tanpa pikir panjang, Rindy mengatakan tersebut, dan iblis pun menyetujuinya. Kemudian esok harinya ia menemukan tubuh kedua orang tuanya dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Cukup sadis menurut Rindy bayarannya, tapi ia cukup puas melihatnya.